Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan datang bersimpuh memohon kembali bersamamu saat kamu lakukan 3 hal ini. Ya, jadi kita sudah berusaha ya datang kepada mantan, dan mantan selalu menolak kehadiran kita. Terus sampai kapan kita akan terus mengejar-ngejar mantan, sementara dia sangat tidak menginginkan kehadiran kita. Bagi dia, kehadiran kita itu menjadi pengganggu ketenangan dan kebahagiaannya. Ya, itulah kenapa mantan kemudian selalu menolak kehadiran kita, selalu menolak semua usaha kita untuk bisa bicara dengan dia. Kita telepon, dia tolak, dia blokir tuh nomor telepon kita. Kita coba chatting dengan media sosial, langsung dia blokir akun media sosial kita. Ya, kita datang ke rumahnya, pasti pembantunya akan bilang mantan sudah pindah, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama ya, dia tahu kan, atau memang sudah kita kasih tahu. Kita datang kepada dia, ngejar-ngejar dia, kan dia sudah tahu bahwa kita selalu mencintainya. Ya, itu sudah cukup. Dia sudah paham, dia sudah ngerti bahwa kita masih menunggunya karena kita masih mencintainya. Pesan itu sudah dia terima. Dia sudah mengerti, ya, tetapi dia belum mau kembali kepada kita. Dia masih menolak kita terus. Ya. Yang kedua, kita tidak pernah berubah. Ya, berubah itu apa ya? Tidak berubah di dalam mencintai dia, kita terus mencintainya. Kemudian nomor telepon kita juga tidak berubah. Nanti bagaimana dia datang untuk menghubungi kita ya kalau nomor telepon kita berubah terus? Banyak tuh yang mengeluh. Kok mantan tidak pernah menghubungi saya? Ternyata nomor teleponnya setelah berpisah dengan mantan sudah 15 kali berubah. Bagaimana mantan bisa menghubungi? Ya. Nah, rumah kita juga tidak berubah. Kita di situ terus ya. Sehingga kapanpun mantan ingin datang kepada kita, dia tahu kemana harus menemui kita. Kita tidak pernah berubah di dalam mencintainya, ya. Kita tidak pernah berubah ya, sehingga kapanpun dia inginkan, dia bisa menemui kita. Nah, kemudian ya, yang ketiga nih, yang paling penting. Nah, yang ini harus berubah nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang ketiga yang kita harus berubah. Jadi kita tidak berubah dalam cinta, tidak berubah di dalam keseharian kita, nomor telepon, tinggalnya di mana, dan seterusnya. Tetapi kita harus berubah menjadi seseorang yang move on, yang bangkit dan sukses. Ya, jadi zaman sekarang ya, ketika
segala sesuatunya itu diukur dari harta, uang, ya, mobil, rumah, tabungan. Kan biasa kan orang sekarang ketika ke ATM ada saldo berapa tuh di tabungannya, difoto kemudian diposting di media sosial, sering kan. Tujuannya buat apa ya? Tujuannya biar orang tahu kalau dia banyak duit, ya. Jadi ukurannya selalu itu. Dan sejak dulu, dimanapun ada gula, di situ ada semut. Dimanapun ada orang kaya, di situ semua orang datang untuk mengambil manfaat dari dia. Ya, apalagi mantan yang pernah dekat dengan kita, ya, maka mantan pun akan punya keinginan untuk bisa mendapatkan manfaat dari kita. Tetapi ketika kita tidak bisa memberikan manfaat itu tadi, ya, semua orang menjauh dari kita. Ya, seperti halnya di lantai yang bersih tidak ada gulanya, ada sih semut 1-2, ya, tetapi tidak berkumpul seperti halnya ketika ada makanan yang manis atau minuman yang manis di sana. Nah, kita bangkit, move on, dan menjadi orang yang sukses, ya. Maka ketika orang yang sukses, jangankan mantan, orang yang tidak pernah kita kenal pun akan bilang mengenal kita. Orang yang tidak kita kenal pun akan datang kepada kita, ya, apalagi mantan, ya. Nah, karena itu jadilah seseorang yang dibutuhkan oleh semua orang, ya. Nah, kemudian, ya, perpisahan itu memang sesuatu yang berat, ya. Apalagi kalau sudah menikah tuh. Kalau masih belum menikah, berpisah, mungkin terasa lebih ringan. Tetapi ketika sudah menikah, di situ ada anak-anak, itu akan terasa lebih berat, ya. Karena serba sulit, ya, tidak mendatangi mantan. Nanti anak-anak bilang, kita ini orang tua yang tidak pernah memperhatikan mereka. Dan hati kita memang menyayangi mereka, mencintai anak-anak kita. Tetapi mau ketemu dengan anak-anak, mantan tidak memperbolehkan. Karena misal mantan kembali ke rumah orang tuanya juga menolak kehadiran kita. Nah, memang istri, anak-anak, dan seterusnya itu adalah ujian terberat bagi manusia. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat At-Takabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah pahala yang besar. Ya, ketika orang bisa bersabar menghadapi ujian-ujian tadi, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.